fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam serta taufik dan hidayahnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah hari ini telah memberikan kita kesempatan waktu untuk hidup. Yang mana tadi malam kita tidur dan semua ruh manusia itu diambil naik ke atas. Ada masuk ke alam mimpi, ada yang tidur seperti pengantin baru, ingat jumpa dengan anak bininya di kampung halamannya. Ada yang mimpi dikejar-kejar setan, dengan lupa membaca doa. Jadi semua itu atas kehendak Allah. Ada yang ruhnya ditahan, nggak balik-balik lagi. Seakan-akan dia merasa bahwa dia masih hidup. Tahu-tahunya dia telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di dunia ini sebagai ladang amal, kita bercocok tanam, nanti hasilnya di akhirat. Dan tak lupa pula kita selawat beriring salam kepada baginda Mustafa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asbab beliau maka kita ada. Kita ada karena asbab nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kesuksesan hidup manusia hanya dalam mengamalkan agama. Dan dibawa dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhasil diamalkan oleh para sahabat. 100 sahabat telah berhasil dalam mengamalkan agama. Kenapa? Karena dibimbing langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini siapa pembimbing kita? Itu dengan belajar dengan para ulama, ustaz. Kita banyak baca Al-Quran dan hadis, kisah-kisah sahabat. Kita baca kitab. Jika kejayaan kita anggap sebagai dengan perniagaan, maka kita akan dibangkitkan kejayaan nanti dengan Haman. Jika kita merasa kejayaan dengan kekuasaan, pangkat dan jabatan, untuk kita akan dibangkitkan dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun dia merasa kuat, dia merasa hebat dan mengaku diri dia Tuhan. Tak pernah sakit dia. Disuruh Nabi Musa alaihissalam berdakwah, disampaikan wahyu, dia jangan mengaku sebagai Tuhan. Dia pun sakit perut sampai mencret selama 40 hari. Tak pernah sakit dia, tak pernah mengalami luka. Jika kejayaan kita anggap dengan harta benda, kekayaan, bahwa sukses kita di dunia dengan apa? Dengan harta. Punya harta, emas, intan, berlian, kan? Kalau kita banyak harta, pasti akan menganggap kita hebat. Orang akan datang. Wah, sebulan hebat kayu. Saudara pendatang mengaku kita. Kalau kita miskin, kita merasa miskin, saudara akan menjauh. Teman akan menjauh. Istri marah-marah. Apa kerja mengaku tak ada hasil. Kita berasa dengan harta, dengan kekayaan, dengan uang. Nanti kita akan dibangkitkan di akhirat
dengan si Qarun. Tak Tak bisa bisa kita kita menandingi menandingi Qarun. Qarun. Sejarahnya Sejarahnya Qarun Qarun ini ini zaman zaman Allah Allah SWT SWT dulunya dulunya dia seorang seorang ahli ahli ibadah, ibadah, ahli ahli sumpah. sumpah. Saudaranya Saudaranya Nabi Nabi Musa Musa alaihissalam, alaihissalam, dia dia minta minta doa doa kepada kepada Musa, Musa, wahai wahai Musa, Musa, doakan doakan saya saya supaya sukses menjadi menjadi orang orang kaya. kaya. Yakin Yakin kamu kamu, wahai wahai Qarun? Qarun? Saya Saya yakin yakin kamu kamu tidak tidak bisa bisa beribadah. beribadah. Sarung Sarung saya saya aja aja berganti-gantian berganti-gantian dengan dengan istri istri saya. saya. Rumah Rumah saya saya rewat rewat mau mau kumbang. kumbang. Bahkan Maka saudaraku saudaraku masa masa kau kau tega tega dengan dengan keadaan keadaan seperti seperti ini. ini. Doakan Doakan Nabi Nabi Musa. Musa. Singkat Singkat cerita dia cerita dia menjadi menjadi kaya. kaya. Diminta Diminta bayar pajak, bayar zakat, diperintahkan dua sahabat di zaman itu meminta bayar zakat aja dia nggak mau. Wah, aku ini kaya hebat dengan asli jadi payah ke otak akalku. Enak kali kalian minta zakat hartaku. Kembali dua sahabat ini mengadukan Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa alaihissalam langsung datang menjumpai saudaranya ini Qarun. Wahai Qarun, kamu udah kaya, ingatlah seperti kacang kamu dipenuhi dengan kulit. Kalau kita kacang di padang pur, lupa diri pak. Belum cerita atau apa-apa, ini bodoh. Senang kita pintar kaya buka kacang itu bebas. Lupa kita. Tak tahu diri kita, siapa kita. Dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam si Qarun ini. Tak mau juga ada. Wahai Musa, ketahuilah bahwa itu kekayaan ini menjadi payaku. Bersusah-susah payah kalau kita sebar zakat nanti tetap hari datang minta tiap tahun habis hartaku ini sampai jengkel dan Musa alaihissalam. Didoakan ya Allah musnahkan si Qarun dengan hartanya, tenggelamkan. Datang putih lintar dunia sebelah masuk dengan hartanya. Apa kata Qarun? Wahai Musa, tolong saya, help me, tolong, wahai Musa. Tidak, Allah tenggelamkan lagi Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah, apapun dosa Qarun besarnya, kalau diminta tolong sama kita pasti ditolong. Pokoknya sekali. Tapi dia minta tolong samamu, tak akan ditolong dia. Sama kayak si Qarun, si Fir'aun. Si Fir'aun ini tenggelam di laut merah. 70 kali dia minta tolong Nabi Musa, wahai Musa tolong saya, help me, tolong saya selamatkan saya. Tenggelamkan kumpul dengan tanah. Jadi perkara hidup dunia ini Allah tidak minta harta kita. Perkara yang berdunia ini itu iman. Jika kita mati, Allah tak tanya harta kita. Allah memandang harta pangkat jabatan rupa kita ganteng kita kaya kita memandang hati dan amal. Iman yang penting. Kalau kita datang menghadap Allah tidak dapat iman, maka akan hancur binasa kita. Malaikat maut itu satu hari datang menziarahi kita kepada kita 70 kali. Kurang lebih enggak 20 menit atau 5 menit dia datang menziarahi kita. Kita sekarang dalam majelis besar, majelis mahfirah, majelis pengampunan. Datang malaikat maut, cipulan bagi ibu, mendengarkan bayar, mendengarkan ceramah. Walaupun tak apa yang disampaikan rohnya Indonesia ini, walaupun tak paham,
dengan bahasa lagat yang beda-beda, bersuku-suku berbangsa-bangsa. Tapi Allah ampunkan dosa-dosa kita. Hanya duduk-duduk ngantuk-ngantuk mendengarkan ceramah itu. Baik, tak baik. Tapi dosa ampun. Diampunkan dosa-dosa. Itu paling utama. Masalah tak paham, masalah belakangan. You understand? Jadi jika malaikat maut datang, ada satu kisah zaman Nabi Sulaiman. Sahabat dari India. Nabi Sulaiman kerajaannya di Palestina. Datang sahabatnya berziarah tak cakap lah. Salaman datang seorang laki-laki yang matanya yang sangat tajam memandang si kawan ini yang dari dia hingga dirasa timbul ketakutan. Bilang wahai Sulaiman, pulanglah aku ke kampung halamanku di India. Aku ngeri melihat seorang pemuda yang baru datang. Baru datang dengan wajah yang seram, pandangan yang ngeri. Pulanglah aku ke India sekarang. Dan di sini kekuatan, kehebatan, memerintahkan angin. Angin, balikkan dia ke kampungnya. Sekejap balik. Nabi tahu ini malaikat maut datang. Ada apa malaikat maut? Kemari. Hendak menjemput nyawaku. Apa dosa aku ini? Tidak. Aku diperintahkan Allah hendak mencabut seorang pemuda itu. Aku pun heran. Dengan catatan amalku ini dia akan dicabut di India, di kampung, di rumahnya. Kenapa dia di Palestina? Oh, itu rupanya. Dia balik. Dia sudah balik ke Palestina, ke India, dia pulang ke rumahnya. Mereka memang kecepatan kegotannya sangat. Pemuda itu belum sampai ke India, mereka maaf dia duduk di dalam rumah. Ketika pemuda itu, kok kau lagi? Engkau siapa rupanya? Aku ada malaikat maut. Mau kau aku tunggu ya katanya. Aku punya kekayaan begitu banyak. Mau enggak kamu kasih separuh harta ini? Bayangkan, begitu capek-capek banyak harta bertriliun, bermiliar bat dicarinya. Dari pagi, dari siang ke malam, kepala kaki jadi kepala dibanding-bandingnya dari uang kekayaan dengan anak istri yang ditinggal. Mau kamu mengambil separuh hartaku ini bertriliun. Nanti aku tidak memasukkan sisa ini kuaskan ke istriku, anakku. Tidak bersedekah, berinfak. Tidak bisa. Saya makan punya nafsu. Tak makan, tak minum, tak tidur. Itu apa harta ini katanya? Cuma yang ku herankan, di catatan amalku ini, engkau akan dicabut di sini di India. Tapi kenapa kamu ada di Palestina? Itu herankan katanya. Aku juga heran. Pemuda ini. Mengapa kau datang begitu matamu mirip? Tajam sekali melihat aku. Hingga aku ketakutan. Aku tidak dipulangkan ke kampung halamanku ini. Jadi kalau udah nyawa, udah waktunya, tak berguna lagi harta yang kita cari. Anak, istri, sawah, kebun ladang, motor, resto, tinggal semua. Bangkit semua. Dan dibawa iman dan amal soleh. Dicabutlah dia, malaikat maut.
menuju ke Tuhannya Allah. Allah Rabbi. Iman kita bagus, amal kita bagus, selamatlah kita. Iman kita bagus, selamat kita dunia akhirat. Kalau iman kita buruk, amal kita buruk, salat kita bolong-bolong, mengkodok salat, termasuk dosa besar, apalagi meninggalkan salat. Meninggalkan satu salat saja kita sengaja tanpa uzur, maka Allah akan kita akan masuk neraka. Apa namanya itu? Cukup 80 tahun disiksa dalam neraka. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 80.000 tahun di akhirat, satu sholat. 2.800.000 hari di dunia. Apakah ada umur kita 2.800.000? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada berjuta-juta tahun. Tak ada. Sebentar dunia ini 60-70 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal kita. Cuma 1 jam setengah. Dari sini 1 jam setengah kemana itu? Dari sini. Perjalanan 1 jam setengah. Kalau kami di Medan tuh dari Serampah udah masuk jalan tol, udah masuk ke Santar, Cikarang. Udah cepat sekarang 2 jam sampai. Matilah kita. Transit. Nah, sebentar kita di sini. Sebentar minum kopi, kan? Ngerokok, tembakau. Sejam 2 jam kan? Ngobrol-ngobrol, Android, referensi dia tengok. Habis itu mati kita. Itu perumpamaan. Boleh kita kaya, tak dilarang. Tak dilarang. Tapi gunakan harta kita, diri kita, waktu kita untuk apa? Untuk Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masalah bos, oke, kerja, bos. Saya berbisnis. Bukan satu hari motor, 1 ton setengah 10 ber. Gunakan harta diri kita untuk Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Maka bernilai. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia diciptakan. Setelah diciptakan, Allah berbaring di belakang dunia. Dunia berseru, wahai Allah, telah Engkau ciptakan aku. Kenapa Engkau cuek-cuek? Berarti melihat aku, kata Allah. Diamlah kau, tak apa-apa. Diam kau. Sudah diciptakan, disia-siakan sama Allah. Diam kau, tak apa-apa. Dunia terlaknat semua. Kebun, sawah, motor, kereta terlaknat semua. Betul apa? Orang yang beriman. Kita mulai kena iman. Orang kafir itu. Jika dunia ini bernilai, insya Allah seperti 11 sayap nyamuk, tak akan dikasih minum orang kafir. Walau seteguk. Ini sangkar teguk. Ya dikasih Allah masih minum orang kafir itu. Kalau bernilai, 11 sayap nyamuk. Ini sejarahnya nyamuk ini diciptakan dia kan, membunuh Namrud, Nabi Ibrahim. Pasukannya menyerang ke Namrud. Banyak mati prajuritnya. Jadi Namrud ini menutup pintu kamarnya. Ada seekor nyamuk betina. Masuk ke jepit sayapnya, patah sebelah. Hati berhasil dia masuk kamar. Merondok dia. Tunggu dia waktunya. Nah, Namrud ini merasa senang dia, selamat ya. Elok tidur dia, tidurkan dia. Nah, nyamuk bereaksi. Kamera action beraksi nyamuk masuk ke dalam. Pada hidung dari mana Pak Ci? Dari telinga, bukan dari hidung.
Modal bersihnya kan. Jatuh pula ya. Kalau diinget nggak bisa keluar ya. Hidung asin. Keluar nyamuk. Jadi telinga dia ya. Masuk dalam telinga. Di situ besar dia. Digerogoti. Sakit kepalanya. Terjatuh dia cepat hilang sakit kepalanya. Gak lama kumat lagi sakit kepalanya. Dipukul-pukulkannya sembuh sakit kepalanya. Kalau kita pakai prokol ya. Sama sakit kepala ya. Minum prokol obat sakit kepala sembuh. Kumat lagi disuruh tentara-tentaranya memukul-mukul kepalanya. Cepat sampai dia mati. Rusak rasanya itu. Apa kata nyamuk ini? Wahai nyamuk, kau minta apa? Minta jadi manusia? Kasih manusia. Kasih dunia lagi. Kau jadi manusia, kasih dunia. Kata-katanya, tidak ya Allah. Aku tak mau dunia. Tak mau. Katanya. Tak mau jadi manusia. Tak mau. Kenapa tahu dia? Kita jadi manusia, tak beriman, mati mampus. Kita tak mati. Dia jadi kubur. Bukan nakir. Tepuk, ampun nakir. Ibu kita dengan dunia hidup. Ibu bekerja. Allahu Akbar. Mana itu? Tahu sendirilah katanya ya. Sibuklah yang Pak Ustaz bilang, tak tahulah diri masing-masing. Di mana kita posisi, di waktu azan dikumandangkan. Kaji diri sadar diri, tahu diri. Siapa kita? Apa kata Allah sama itu? Engkau minta apa rupanya? Aku ya Allah minta disempurnakan sayapku. Itu belum. Sempurnalah sayapnya. Terbang bebas. Seekor babi lagi, seekor babi dikasih. Babi ini dia tak menjadikan seorang manusia. Wahai Musa, banyak kisah di Musa ini. Saya minta dijadikan seorang manusia. Yakin. Berdoa sama Allah di kursinya. Ya Allah, hamba-Mu ini seekor babi. Minta jadi manusia. Boleh. Tapi tak kasih hidayah. Tak kasih iman. Ini hidayah tak. Boleh jadi manusia. Sampaikan. Jadi, kau boleh jadi manusia. Tapi enggak Allah kasih iman. Tak kasih hidayah. What? My God. Oh my God. Tidak. I'm sorry. Bagi-bagi dibagi lagi. Ambil pun amalan 10 kali dipikir setiap hari. Kalau jadi manusia tahu nanti tak punya ide, tak punya ide, mati mampus ajar. Kena siksa gitu. Nampaknya dunia ini mantap semua. Punya kereta, punya mobil, masya Allah pun takut. Punya kebun berhektar-hektar, punya montong, punya durian. Gak digunakan ke agama, menumpuk harta. Mampus. Tak percaya, nantilah datang malaikat maut. Bisa nggak kita kasih? Lu suap. Bat. Ini 20.000 bat, 100.000 bat kan anak gadis. Somen, nasi perawi. Bisa. Sama malaikat maut. 1 juta bat, tak laku. 2 juta bat, tak. Nantilah, tangguhlah. Aku belum sholat, belum beribadah. Banyak saudara kita yang mati di kuburanku. Baik orang kafir, dia orang muslim. Anda apa yang hidupkan? Ya Allah, hidupkan lagi ya Allah. Mendak mengapai kau hambaku.
betah ya Allah. Mau sekejap dihidupkan hanya 6 menit. Mana masjid, mana panti asuhan, mana musola, anak-anak yatim, ini duit transfer, kasihkan, wariskan. Disedekahkan semua. Anak ini utah tak katanya. Kenapa? 3. Kita meninggal 3 yang dibawa. Yang pertama apa? Istri. Yang kedua apa? Keluarga anak. Yang 3 amal. Dikubur kita masih hangat. 7 langkah. Datang malaikat tunggangan nakir. Bini balik menemani kita dalam kubur. Mohon lagi aku kubur itulah. Tidak mau, mana mau. Mati kita banyak hartanya. Tengok. Pauza, ganteng. Ganteng. Ini lahirnya nama hartanya ini. Ganteng ya. Ini gantengnya. Ini gantengnya. Yang ganteng, janda kayu. Harta melimpah. Awak sibuk kerja-kerja. Tak salat, tak ibadah. Mampus. Meninggal. Bini. Ini gantengnya. Lahir. Berapa lain? Bini berpindah kemana ke orang lain. Anak berebut harta kita. Berebut. Yang pertama kita apa? Iman amal. Datang malaikat iman kebanyak. Datang di atas malaikat. Merga. Atau iman kita. Jauh. Nunggu jauh. Gak ada tempat kau di sini. Merga iman yang bertanya jawab. Allah Rabbi. Allah Tuhan. Atau lagi sebelah kanan, jauh mau bandel kasih tahu, enggak nanti jauh. Bukan ini ngomong ya, ini kita ngomong Allah, tapi nggak bisa mengucapkan iman kita ini ngomong mengucap. Datang lagi jauh. Nabi Musa sama Nabi Rasulullah SAW. Apakah saudaramu orang muslimat apakah imammu Al-Quran Karim? Kita bisa menjawab sekarang. Belum cukup tak bisa menjawab. Iman kita yang menjawab. Kita baca Al-Quran sama bersahabat kita. Kita sholat akan berubah. Yang kamu menolak menjawab di nanti. Puasa kita, sedekah kita, amal dia akan menjawab. Malaikat akan jauh. Tak bisa lagi. Oh, tak ada amal, tak ada ini, enak enggak? Ditanya malaikat. Di jalan Pak kita keluar, jumpa polis, ditanya, sim, STNK, tak ada, apa yang terjadi? Sama bos kita, motor kereta ditahan, itu jadi di dalam kubur, ditanya, tak bisa menjawab, sama bos kita, jangan ditemlah. Tepat di ular sejauh akra 70.000 ular 70 ular yang panjangnya sejauh sebelum perjalanan ular kan Indonesia melata, tak ada kaki, tak ada tangan. Di sini dia punya tangan, ularnya cambuk, gak ada, bisa menjawab. Matanya berapi, bersinar biru. Didelutnya kita 70 ular. Panjangnya sebelum perjalanan kemana? Dalam kubur itu 1 kali 2. 1 dalamnya 2. Nanti ulasnya 70 ekor atau 1 ekor, 1 ekor sebelum perjalanan. Jaga sholat. Antara jaga sholat 40 hari 40 malam. Tidak tinggal tak berarti saya berjamaah di masjid.
Mana di azan itu dikumandangkan, berjamaah tepat waktu. Waktu itu juga qabliyah ba'diyah dikerjain. Sunnah itu menutup salat fardu kita dia mengatakan wajib bertanya salatnya. Kalau kurang salat sunnahnya. Kalau sunnah kita ini qabliyah ba'diyah, rawatib, salat sunnah malam, tahajud, tobat, witir. Sudah apa nama itu? Isra, duha. Ini menutup salat fardu kita yang bolong. Gunakan salat sunnahnya, disia-siakan waktu ini. Waktu adalah ibadah, tak akan diciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah. Salah Pak. Kalau kemudian Pak Bayan dari ini taskil. Ini kita mengharapkan taskil orang baru itu untuk saya ya. Untuk tuan-tuan. Taskil orang baru itu 4 bulan. Taskil orang lama itu 6 bulan. Ini untuk saya. Kalau kan di Medan ini kalau Bayan taskil. Ini sini taskil 3 hari aja gitu. Jadi 4 bulan satu. Banyak pengerjaan. Kebun macam mana? 3 hari lagi taskil. Terserahlah untuk kita sampaikan. 4 bulan agama tak ada paksaan. Setelah meninggal baru ya Allah hidupkan lagi nafas tak kurang 4 bulan ya Allah. Yang 3 hari mau ngapain enggak keluar? Oh enggak pernah mengapa keluar 3 hari? Tak bisa. Kurang 4 bulan enggak bisa lagi dengan mampus orang mati. 4 bulan tak 6 bulan. Semua orang hidup yang dibangkitkan di alam akhirat semua menyesal, masuk neraka menyesal, masuk surga juga menyesal Pak. Ini enak kita. Yang ahli surga menyesal dibangkitkan kenapa? Tak lebih lama aku lebih hidup untuk beramal. Yang ahli neraka kenapa lah tak beramal, tak sholat, tak ibadah. Sibuk aku ni menapi anak bini ya kan, kerja pagi. Bangun tidur mikir dunia. Pagi mikir dunia, siang mikir dunia, malam mikir dunia. Tiba-tiba mati, meninggalkan dunia. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.